Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS dari Kabupaten Bekasi, PPSDM golongan 2, gelombang 1, angkatan 1, kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan analisis isu global tentang korupsi. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama atas nama Anggita Marfiani AMD-AK, yang kedua Anjar Pangesti AMD-KG, yang ketiga Anissa Apriza Adnan AMD-AK. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin biasa disebut corruption, bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politik maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berikut adalah tahapan pertama, yaitu praanalisis untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu dengan metode pentahilik. Klasifikasinya ada 5, terdiri dari 5 stakeholder ya. Yang pertama ada government, bisnis, akademik, masyarakat, dan media. Isu yang terdapat yang kita angkat di government, yang pertama adalah Menteri Sosial Juliari Batubara menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Isu yang kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar rupiah melalui PT ACK dan 100.000 dolar Amerika Serikat dari Direktur PT Dua Putra Perkasa. Isu yang ketiga adalah Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar melakukan pemotongan dana alokasi khusus atau DAK untuk sekolah di Cianjur pada tahun 2018. Yang keempat, isu komunikasi anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana kasus korupsi. Dan yang terakhir, masih kurang berperannya media massa dalam pencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anjar. Baik, setelah praanalisis, selanjutnya kita melakukan analisis pemecahan isu dengan metode USG. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa itu metode USG. Metode USG itu sebuah analisis, salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. USG sendiri arti yaitu U-nya urgency, S-nya seriousness, G-nya itu growth. Untuk interval penentuan prioritasnya, kita ada skor 1-5. Untuk 1 yaitu sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Setelah itu kita masuk tabel ya. Isu kontemporer yang pertama yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Di sini kriterianya untuk U-nya, urgensinya, kita skor 5. Untuk seriousness-nya kita scoring 5, dan untuk growth-nya kita juga scoring 5. Jadi totalnya yaitu 15. Lanjut ke isu kontemporer kedua, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga menerima uang
hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar melalui PT ACK dan $100.000 AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP Suharjito. Nah, untuk U-nya kita nilai 3, untuk seriousness-nya kita nilai 4, untuk growth-nya kita nilai 3. Jadi kita mempunyai total nilai 10 untuk isu kontemporer yang kedua. Nah, selanjutnya kita mempunyai isu kontemporer yang ketiga, yaitu Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar melakukan pemotongan dana alokasi khusus atau DAK untuk sekolah di Cianjur tahun 2018. Di sini kita urgensinya menilai 4, untuk seriousness-nya 5, growth-nya 4. Jadi kita mempunyai nilai 13 untuk isu kontemporer yang ketiga. Lalu yang keempat, kita mempunyai komunikasi anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana kasus korupsi. Di sini untuk urgensinya kita nilai 3, untuk seriousness-nya 2, dan untuk growth-nya 3. Jadi kita mempunyai nilai total 8 untuk isu kontemporer keempat. Selanjutnya yang kelima, yaitu masih kurang berperannya media massa dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Nah, kita menilai untuk urgensinya itu 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Jadi kita mempunyai total nilai 11. Selanjutnya dari tabel kita dapat menyimpulkan bahwa isu kontemporer Menteri Sosial Juliari Batubara menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat virus corona, mempunyai skor nilai yang paling tinggi, yaitu dengan total skor 15. Yang selanjutnya menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Untuk yang ketiga, kita melakukan analisis isu kontemporer dengan metode Fishbone yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggita Marfiani. Yang ketiga, analisis sampai ke akar permasalahan dengan menggunakan analisis Fishbone. Korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara sebesar 17 miliar dari dana bansos sembako COVID-19 yang ditujukan kepada rakyat miskin pastinya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor individu. Faktor individu yang pertama adalah kurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menyebabkan seseorang goyah terhadap suatu godaan. Yang kedua, disebabkan oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup ini berarti bisa saja termasuk di dalamnya garis keluarga dari anak-anak ataupun istrinya. Yang ketiga, seseorang tidak lepas dari serakah, tamak atau rakus. Ini bisa saja serakah dalam hal jabatan, dalam hal keuangan. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi ini terdiri atas kurangnya transparansi keuangan yang berarti masih tertutupnya seseorang terhadap pengeluaran keuangan dan kurang terbukanya terhadap pengelolaan keuangan. Yang kedua, tidak adanya pengawasan internal. Faktor yang ketiga adalah uang. Seseorang membutuhkan uang untuk mencukup kebutuhannya, apalagi anggaran yang sangat besar membuat seseorang goyah untuk melakukan korupsi.
dan mengambil keuntungan dari anggaran tersebut. Faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah aturan. Kurangnya tegas aturan mengenai korupsi dapat membuat seseorang menjadi berani untuk melakukan korupsi, apalagi saat ini hukum tentang korupsi sangatlah lemah, ditandai dengan banyaknya orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, kita akan menganalisis isu kasus korupsi Mensos dengan metode analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatannya yaitu adanya lembaga KPK. Mempunyai lembaga KPK ini pasti menjadi kekuatan ya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Yang kedua yaitu Mensos yang bersangkutan tidak pernah ada kasus korupsi. Selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan menjadi suatu kelemahan dan akan mudah sekali goyah ketika ada godaan. Selanjutnya yaitu individu yang tamak. Yang ketiga kita ada opportunity. Opportunity yaitu peluang. Peluangnya saat ini bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak pandemi. Seharusnya bantuan sosial ini tersalurkan, dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak pandemik ya. Lalu selanjutnya peluang kita yaitu bahan pangan yang dibeli berbeda-beda harganya. Yang keempat kita ada threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyaknya isu lain yang terjadi saat ini. Dengan adanya banyak isu lain yang terjadi saat ini menjadikan kasus korupsi Menteri Juliari Batubara itu teralihkan. Lalu selanjutnya tidak adanya pengawasan kasus dari pemerintah. Selanjutnya kita mempunyai tabel rekomendasi alternatif penyesuaian isu yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggita Martiani. Tabel rekomendasi alternatif penyesuaian isu. Penyebabnya, kurangnya sifat karakter bersyukur dan dominannya sifat serakah atau tamak di lingkungan pemerintah. Alternatif penyelesaiannya, peningkatan karakter bersyukur. Tahapan setiap alternatif. Yang pertama, penanaman nilai-nilai bersyukur dan anti korupsi sejak usia dini. Yang kedua, peningkatan pendapatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, merangkum lembaga-lembaga lain seperti akademik sebagai fungsi solusi, komunitas masyarakat sebagai fungsi kritis, media sebagai informatif, dan memaksimalkan KPK dan BPK. Hasil yang diharapkan, berkurangnya kasus korupsi. Pihak yang terkait KPK, BPK, Polri, Kejaksaan, PPATK, media, LSM, dan akademik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.